Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada kesempatan ini adalah frasa atau phrase. Frasa adalah sekelompok kata atau kumpulan kata, namun kata tersebut tidak mengandung subjek dan predikat. Jadi bedakan antara frasa dan kalimat. Kalau kalimat itu ada subjek dan predikat, ada pelakunya, ada kegiatan atau pekerjaan kegiatannya. Sementara frasa itu hanya sekumpulan kata yang lebih dari satu, dan ada kata intinya dan kata yang lainnya menjelaskan, dan tidak mengandung subjek dan predikat. Itulah disebut dengan frasa. Contoh frasa kata benda, ini yang berwarna kuning adalah frasa kata benda. Kalau dari she has broken to my best glasses, ini disebut kalimat keseluruhan. Namun yang berwarna kuning ini adalah kata frasa kata benda. Disebut frasa karena lebih dari satu kata tersebut. To my best glasses. Do you have the tiny car? Apakah kamu punya mobil yang kecil? The tiny car, mobil yang kecil, ini disebut dengan frasa. In the torn clothes, dengan berpakaian sobek, nah ini disebut dengan frasa kata benda. The White House, rumah yang berwarna putih, juga frasa kata benda. One of the Indonesian presidents, satu di antara presiden-presiden Indonesia, disebut dengan frasa kata benda. Berikutnya frasa kata sifat. Sebagai kata sifat berarti menjelaskan kata yang lain. I found a basket full of apples. Saya menemukan keranjang yang penuh dengan apel. Bendera yang berwarna merah dan putih. Gadis yang berpakaian serba hitam. Berpakaian serba hitam. Sepeda motor yang dijual oleh orang itu. Yang dijual oleh orang itu yang berpakaian warna gelap. Bendera yang berwarna merah dan putih, yang penuh dengan apel, itu disebut dengan frasa kata sifat. Karena frasa tersebut menjelaskan kata yang lain. Berikutnya frasa preposition. Frasa ini mengandung kata depan atau preposition dalam bahasa Inggris. Contohnya among, ini ada kata depan. Sama, jadi frasa itu kumpulan kata namun di dalamnya ada kata depan. You are the best students among the students in the classroom. Among the students in the classroom menjelaskan the best student. Disebut prepositionnya, di sini ada kata among. The girl at the beaches, my friend, at the beach, after the meeting, on the street. Ini disebut dengan frasa kata depan. Di pantai, setelah pertemuan itu, di jalan, disebut dengan frasa yang mengandung preposisi atau kata depan. Berikutnya frasa kata kerja. Kata kerja ini membentuk satu frasa karena dia tidak sendirian, tapi bersama kata yang lain membentuk satu kata, membentuk kumpulan kata yang disebut dengan frasa. Frasanya disebut dengan frasa kata kerja. Do not come, tidak datang. You will not be accepted, tidak akan diterima. Have spent, kemudian will be visiting, juga disebut frasa kata kerja karena mengandung kata kerja. Come, spend, accepted, dan visiting. Berikutnya frasa gerund, artinya di dalamnya ada gerund. Her smiling at me, cara dia tersenyum padaku. Talking to him, berbicara kepadanya. Having finished the job, setelah menyelesaikan pekerjaan itu. By swimming every Sunday, dengan berenang setiap hari Minggu. Ini disebut dengan frasa gerund karena mengandung gerund dan tidak ada subjek predikatnya di sini. Karena hanya sebagai sekumpulan kata saja. Berikutnya frasa infinitif. Di sini ada to infinitive, yaitu
To try to work hard. Mencoba bekerja keras. To see her beautiful smile. Melihat senyumnya yang indah. To try to your best. Mencoba kemampuan yang terbaik. The person to see. Orang yang harus dilihat. Nah, ini yang berwarna kuning bergaris bawah disebut dengan frasa infinitive karena mengandung to infinitive. Berikutnya ada adverb phrase, frasa yang berfungsi sebagai keterangan. For a long time, selama waktu yang lama. She sings like an artist. Dia bernyanyi seumpama artis, seperti artis. Very beautifully, sangat dengan indahnya. Quickly but carefully, dengan cepat namun dengan seksama atau hati-hati. Nah, ini disebut dengan adverb. Karena tidak sendirian, maka disebut adverb phrase. Kemudian frasa participal. Participal itu ada present dan past participle. Yang bentuk ing disebut present participle. Seperti Jaren ini ya. Karena tidak tahu jalan ke kota, cara dia meninggalkan saya sendirian di rumah. Bagi saya tidur larut malam, ini disebut dengan frasa participle. Contoh lain, kicking the ball, menendang bola, membuat Ronaldo turn to the left. Menyadari the danger, menyadari akan bahaya. Realizing the danger, I went home early. Soaked to the skin, basah kuyup. Kemudian dia masuk, coming out of the storm, keluar dari badai, menghindari badai maksudnya ya. Jadi di sini jelas, kicking the ball, realizing the danger, soaked to the skin dengan frasa participle karena mengandung present atau past participle. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.